Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk seluruh anak-anak ibu pengikut mata kuliah Islam dan Budaya Banjar. Pada kesempatan ini merupakan pertemuan ketiga kita, di mana minggu pertama ibu memberikan instruksi melalui grup WA kita, di mana anak-anak ibu semua ibu minta untuk mengisi survei mengenai media pembelajaran. Kemudian juga di sana ibu meminta anak-anak ibu semua untuk menonton video terkait Islam dan budaya Banjar. Kemudian juga mengisi uh, survei, di mana di link survei media pembelajarannya di bawahnya ada pertanyaannya, kalau ibu tidak salah ingat, mengenai apa yang dipahami mengenai video yang telah diamati. Nah, ini menurut catatan hari ini adalah pertemuan ketiga kita, yang seperti ibu janjikan sebelumnya. Di pertemuan kedua sebenarnya ibu ingin melakukan share materi terkait, bukan share materi ya, share terkait kontrak perkuliahan dan juga RPS kita, namun karena sesuatu dan lain hal akhirnya janji tinggallah janji, seperti itu. Nah, di kesempatan ini, di pertemuan ketiga ini ibu akan menyampaikan mengenai RPS kita, kemudian bagaimana nanti teknis pelaksanaan perkuliahan, UTS dan juga UAS. eh, Terkait kontrak perkuliahan sama saja sebenarnya seperti perkuliahan yang lainnya, bahwa karena ini adalah perkuliahan yang dimulai pada jam 4 sore, maka nanti kita maksimal keterlambatannya 30 menit menjadi pada pukul 16.30 maksimal. Kemudian nanti silahkan dipilih perwakilan dari kelas yang akan menjadi ketua kelompok untuk penanggung jawab mata kuliah Islam dan Budaya Banjar. Jadi nanti sewaktu-waktu, jika semisal ibu tidak memberikan informasi mengenai perkuliahan kita, maka ketua kelasnya atau ketua penanggung jawab mata kuliahnya boleh menghubungi ibu sebelum jam 4 sore, seperti itu, untuk mengkonfirmasi apakah hari ini ada perkuliahan atau tidak, atau bisa juga mengkonfirmasi di pagi harinya, seperti itu. Kemudian juga tolerir tolerir keterlambatan, seperti yang dapat dilihat pada kontrak. Tolerir keterlambatannya ya sama tadi seperti disampaikan 30 menit. Kemudian jatah ketidakhadiran khusus mata kuliah Islam dan Budaya Banjar maksimal 3 kali pertemuan. Lewat daripada itu akan dipertimbangkan apakah boleh mengikuti UTS ataupun UAS, seperti itu. Kemudian eh, apa namanya cara meminta izin juga sama, yaitu kirim di WA dengan format nama, NIM, dan informasi mengapa tidak berhadir, alasannya seperti apa. Namun seperti yang ibu sampaikan di mata kuliah yang lain juga, untuk kita yang seperti P3K, walaupun tidak hadir kalian tetap wajib untuk mengisi presensi. Itu sedikit tentang kontrak perkuliahan. Kita kembali ke RPS kita. Nah, di RPS kita eh, di sini ibu ada melakukan rancangan, yaitu sebanyak 16 kali pertemuan, di mana pertemuan pertama sampai ketiga yaitu dari tanggal 10, 17, dan 24. Di sana normalnya kita membahas tentang kontrak perkuliahan, tadi sudah disampaikan. Kemudian anak-anak ibu semua melihat video majelis sore tentang Islam dan budaya Banjar, dan itu telah dilakukan. Kemudian uh, membuat ringkasan video yang sudah diisikan di link survei. Nah, uh, ada satu kajian yang belum kita lakukan, dan itu menjadi tugas di pertemuan ketiga ini, yaitu membahas tentang konsep Islam dan kebudayaan. Konsep Islam dan kebudayaan nanti akan ibu berikan bukunya, buku materinya, nanti akan ibu kasih keterangan penjelasan yang mana yang harus dibaca, dan nanti hasil pembacaannya itu kita buat dalam bentuk mind map tentang Islam dan kebudayaan. Nah, berdasarkan hasil survei media pembelajaran untuk mata kuliah Islam dan Budaya Banjar, ternyata sama dengan P3K, dominan ada yang bukan dominan, ada yang memilih GC plus WA, kemudian ada yang memilih GMAT plus WA. Maka ibu pilihlah tengah-tengahnya seperti P3K. Kita menggunakan GC, M, dan juga WA. WA sebagai media untuk informasi dan sebagainya. Nah, kemudian di sini di pertemuan keempat nanti kita akan membahas tentang asal-usul kerajaan Banjar. Namun sebelum memulai pembahasan tentang asal-usul kerajaan Banjar, maka anak-anak ibu berkewajiban untuk membuat mind map
mind map kembali tentang Kerajaan Banjar dan juga pembagian wilayah di Kalimantan Selatan. Tugasnya adalah tugas individu. Semua di mata kuliah Islam dan Budaya Banjar adalah tugas individu. Kemudian nanti pada saat hari H, Ibu akan menunjuk secara acak siapa yang akan mempresentasikan mind map mereka. Nah, nanti di sana kita akan berusaha belajar saling menambahkan informasi dari satu dengan yang lainnya, barangkali ada yang lebih lengkap, uh, untuk saling melengkapi lah begitu ya daripada pemaparan teman-teman kalian. Kemudian di pertemuan kelima dan enam kita mulai masuk ke pembahasan terkait kebudayaan Banjar. Kebudayaan Banjar yang akan kita angkat adalah mulai dari upacara adat pernikahan Banjar, kemudian mandi 7 bulanan, Ayun Mulut, Batu Tungkal, dan Masyarakat Rumah, dan Siluman Hadrah. Ini untuk 2 pertemuan, yaitu pertemuan kelima dan keenam. Teknisnya sama seperti pertemuan keempat. Di sini sudah Ibu bagikan, ada 3 materi yang akan kita bahas di pertemuan kelima, dan ada 2 materi yang akan kita bahas di pertemuan keenam. Nah, isi mind mapnya seperti apa, Bu? Isi mind mapnya minimal ada tentang pengertian daripada kebudayaan yang kita angkat, kemudian sejarahnya dan nilai-nilai yang terkandung. Jadi minimal ada 3 poin inilah yang kalian jabarkan di dalam mind mapnya kalian. Kreasi mind mapnya terserah, Ibu serahkan kepada anak-anak Ibu. Nanti seperti biasa presentasinya akan kita lakukan secara acak. Gitu. Untuk pertemuan 5, 6, 7, 8-nya kita akan membahas tentang piduduk, Bapidara, Bapalas, dan Batapung Tawar. Kemudian Wadai Banjar 41 macam, kain kuning di pemakaman. Nah, baru di pertemuan ke-9 nanti kita UTS. Setelah itu di pertemuan ke-10 dan 11 kita akan melanjutkan menghubungkan antara Islam, sains, dan budaya Banjar 1. Kalau di awal tadi di pertemuan ke-5, 6, 7, 8 kita fokus mengenai kebudayaan Banjar, mulai dari pengertian, sejarah, dan nilai-nilai yang terkandung, maka setelah UTS kita akan mencoba menghubungkan materi-materi yang kita bahas tersebut dengan kajian keislaman atau sudut pandang Islam, kemudian juga kaitannya dengan sains. Ada tidak peran sains di dalam kebudayaan tersebut? Kita akan mencoba berusaha mengaitkannya dengan kimia secara khusus, namun tidak menutup kemungkinan pembahasan kita perlebar atau kita perluas ke biologi dan fisika seperti itu. Tugasnya memang kembali seperti yang di 5-6, kembali membuat mind map, kemudian presentasi, tanya jawab, begitu seterusnya. Baru di pertemuan ke-12-15, yaitu dari tanggal 3, 10, dan 17 bulan Desember, kita akan ada proyek lapangan yang dilakukan secara individu. Namun proyek lapangan yang diangkat adalah selain yang Ibu tuliskan di sini sudah ada Tampung Tawar, Candi Agung, Madihin, Batimung, Air Babacaan, Banyu Ulakan, Kuntau, Keris, Turun Temurun, dan Betetambel. Ini adalah kajian yang diangkat oleh kakak-kakak tingkat kalian pada saat mengambil mata kuliah Islam dan Budaya Banjar di tahun lalu. Nah, kemudian apa nanti Bu yang dibahas di proyek lapangan? Yang dibahas di dalam proyek lapangan ini, anak-anak Ibu diharapkan bisa menjelaskan pengertian dari berbagai macam kebudayaan yang diangkat, kemudian berdasarkan informasi daripada ahli. Jadi harus ada ahli nanti yang diwawancara seperti itu. Kemudian sejarahnya juga, kemudian nilai-nilai yang terkandung. Selain itu juga dari sudut pandang agama mengenai kebudayaan itu seperti apa. Nah, ini juga harus berdasarkan informasi daripada ahli. Nah, selain itu terkait sainsnya juga berdasarkan informasi daripada ahli. Nah, karena anak-anak Ibu kemungkinan besar nanti posisinya tidak berada di Banjarmasin, bagian tidak berada di Banjarmasin, maka boleh informannya khusus yang terkait sains boleh mengambil guru-guru di madrasah aliyah atau madrasah sanawiyah SMP ataupun SMA seperti itu untuk membantu menjelaskan terkait hubungan sains atau peran sains di dalam kebudayaan Banjar. Kemudian di pertemuan ke-16 kita UAS untuk pengumpulan tugas dikumpulkan di tanggal 24 seperti itu. Nah, kita masuk ke teknis penilaian. Penilaian seperti biasa 30% tugas, 30% UTS, kemudian 40% final, kemudian kita bagi 100%. Yang dinilai untuk UTS-nya, UTS kita nanti analisis artikel tentang integrasi Islam dan kebudayaan, khususnya kebudayaan Banjar. Ibu sudah menyediakan beberapa artikel yang nanti akan kita kupas di UTS.
Kemudian UASnya nanti ada video dan laporan tentang integrasi Islam dan sains dalam kebudayaan Banjar, serta presentasi video. Maksudnya presentasi videonya adalah videonya akan ibu nilai, seperti itu akan ibu lihat. Untuk nilai tugas ada nilai mind map dan juga presentasi gitu kan. Presentasi, nilai presentasi ditambah nilai mind map nanti dibagi dengan 2 seperti itu. Nilai presentasinya nanti tergantung siapa yang ditunjuk. Kalau yang ditunjuk berarti nilainya kita bagi 2, kalau yang nggak ditunjuk berarti cuma nilai mind map saja. Hasilnya akan sama gitu kan, karena anggapanlah misalnya si Mia mengerjakan mind map sudah karena satu kewajiban individu, kemudian presentasi kebetulan ibu tunjuk gitu kan, dapat nilai misalnya 85 kita jumlahkan bagi 2 ya tetap 85. Sama juga ketika misalnya di lain kesempatan Mia tidak mendapatkan giliran untuk presentasi gitu kan, atau tidak ditunjuk untuk presentasi, maka cuma nilai mind map saja, jadi bagi 1 atau tidak ada pembagi seperti itu. Nah, pelaksanaan perkuliahan kita untuk Islam dan Budaya Banjar ini menggunakan pendekatan student center oriented, yaitu berbasis kepada siswa, berpusat kepada siswa atau mahasiswa dalam hal ini. Jadi mahasiswa dituntut untuk aktif di dalam pengemasan pembelajaran kita. Kemudian modelnya project based learning, karena tadi ada turun ke lapangan, kemudian mencari informasi sendiri. Kemudian metode kita ceramah, tanya jawab, dan juga penugasan individu. Nah, terkait file mind map itu dikirimkan nanti ke ibu paling lambat H-1, berarti setiap hari Rabu maksimal pukul 6 sore melalui email seperti email biasa kita munakhairiah@uinantasari ACID. Kemudian setelah pengiriman email wajib memberikan konfirmasi melalui WA ke grup MK Islam dan Budaya Banjar. Konfirmasinya cukup bilang atau nanti di list gitu kan, ketua kelasnya atau ketua penanggung jawab mata kuliahnya membuat list yang sudah mengumpulkan tugas Islam dan Budaya Banjar untuk pertemuan sekian, tulis di list namanya di sana. Kemudian nah ini tentang tata aturan pembuatan mind mapnya kita. Tata aturan pembuatan mind mapnya kita nanti selalu seperti yang menjadi aturan umumnya ibu, harus ada cover dari pengerjaan tugas, kemudian mind map. Ibu yakin anak-anak ibu sudah punya gambaran ataupun terbiasa membuat mind map. Jadi mind mapnya ini ibu lepas bebaskan untuk anak-anak ibu semua, boleh menulis dengan tangan, boleh juga drawing, menggambar menggunakan aplikasi, boleh juga menggunakan bentuk kotak-kotak dan sebagainya. Kreativitasnya terserah anak-anak ibu semua. Yang ibu nilai sebenarnya bukan kepada bentuk mind mapnya, penilaian diberikan lebih kepada isi yang tertuang di dalam mind map. Apakah mencakup informasi-informasi yang dibutuhkan terkait materi yang diangkat. Jadi nanti di tengah ini yang ditulis adalah materi kebudayaan Banjar yang kita angkat, baru nanti informasi-informasi yang menyertainya seperti itu. Nah, kemudian karena ini berdasarkan sumber informasi, maksudnya tidak hanya berdasarkan nalar kalian, maka perlu dituliskan daftar pustaka yang menjadi acuan kalian di dalam membuat mind mapnya kalian, atau dalam menuliskan informasi-informasi yang tertuang di dalam mind mapnya kalian. Nah, mind map ini nantinya baik yang tulis tangan ataupun yang menggunakan aplikasi apapun nanti disajikan atau disimpan dalam versi PDF. Jadi yang PDF-nya yang dikirimkan ke ibu seperti itu. Kemudian untuk UTS kita tata aturan analisis artikel seperti biasa, cover, lihat panduan yang sudah dituliskan. Di sini kalau mind map tadi berarti judulnya mind map tentang apa gitu ya. Nah, kemudian tadi kita kembali ke tata aturan analisis artikel. Mohon maaf jika penjelasan ibu agak panjang atau agak kecepatan, mohon maaf. Tata aturan analisis artikelnya seperti biasa, cover, kemudian isi, mulai dari penulis artikelnya siapa, tahun terbit atau publikasi tahun terbit _ publikasi artikel, kemudian judul artikel, setelah itu penerbit artikelnya siapa. Kalau yang ini kan tahun terbit atau tahun publikasi artikel,
kemudian judul artikel, penerbit artikel, edisi dan volume artikel, halamannya, berapa jumlah halaman daripada artikel, misalnya kita tulis 9 halaman dari halaman berapa ke berapa, baru ringkasan isi artikel, apa yang kalian pahami dari artikel yang ibu sajikan, bukan menulis, bukan copy paste dari artikel atau apa namanya, mengcopy abstraknya kemudian mempastenya di sini, tidak seperti itu, karena pengalaman tahun lalu beberapa kakak tingkat kalian ada yang mengerjakan seperti itu. Mungkin dikira dosennya tidak membaca gitu kan ya, saat ibu cek, loh kok sama, ada yang mahasiswa yang mengerjakan cuma ganti cover, isinya ternyata sama, kemudian ada juga yang kopas dari file artikelnya langsung, tidak menggunakan bahasa sendiri. Nah, kemudian terkait UAS, UAS tadi kita proyek lapangan di mana anak-anak ibu terjun ke lapangan, nanti akan ibu berikan surat izinnya, surat izin apa namanya ya, untuk pemohon narasumber. Jadi ada 3 narasumber nanti yang akan anak-anak ibu temui, yaitu yang di bidang agama, kemudian sejarawan atau orang yang mengerti lah tentang kebudayaan, kemudian ada yang membahas di bidang sains. Nah, tadi seperti yang ibu sampaikan di awal, karena kemungkinan besar posisi kalian berada di daerah masing-masing, maka untuk yang bidang sains bisa memohon atau meminta bantuan kepada guru-guru sains waktu zaman SMP ataupun SMA seperti itu. Kalau misalnya memang bisa berkomunikasi dengan dosen, alangkah lebih baik memilih dosen seperti itu ya. Tetapi kalau tidak memungkinkan, boleh guru. Nah, video yang dibuat itu maksimalnya 45 menit, minimalnya 20 menit, mirip kayak vlog lah mungkin seperti itu. Nanti akan ibu kasih tunjuk video yang apa namanya, video yang telah dibuat oleh kakak-kakak kalian pada tugas mereka UAS Islam dan Budaya Banjar tahun lalu. Nah, isi videonya mulai dari perkenalan diri, kemudian penjelasan tentang kebudayaan Banjar yang diangkat, kemudian penjelasan dari segi agama terkait dengan kebudayaan Banjar yang diangkat, penjelasan dari segi sains terkait dengan kebudayaan Banjar yang diangkat, kemudian penutup seperti itu. Nah, kemudian selain video terkait UAS ini juga ada ringkasan. Ringkasannya berisi tentang apa namanya, kebudayaan Banjar yang kalian angkat, meringkas daripada sisi agama, sains, dan juga informasi umum tentang kebudayaan tersebut dengan menggunakan format yang telah ibu sediakan. Uh, Kata pengantar, kemudian daftar isi, daftar tabel, gambar, lampiran jika ada, ringkasan. Isi ringkasannya ibu harapkan bisa runtut mulai dari pengantar tentang kebudayaan itu, kemudian sudut pandang agama terhadap kebudayaan, kemudian juga peran sains terhadap kebudayaan yang kalian angkat, baru nanti lampiran-lampiran tentang dokumentasi proyek lapangannya kalian. Nah, jangan lupa juga disajikan daftar pustaka. Baik, sekarang ibu akan coba men-share tentang video yang telah dibuat oleh kakak-kakak kalian, contoh videonya. Sebentar. Ibu ulang share-nya, mohon maaf agak sedikit terganggu. Bentar. Ini contoh video yang dibikin oleh Kak Nora.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Norah. Saya dari Fakultas Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Budaya Banjar yang diampu oleh dosen kami, Ibu Khairiatul Muna, MPD. Pada video ini saya mengangkat tema tentang keris yang turun-temurun, di mana di masyarakat Banjar, khususnya di tempat saya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, masih ada yang mempraktikkan atau membudayakan keris tersebut. Saya akan melakukan 3 wawancara di mana akan dapat terintegrasi bagaimana budaya keris tersebut dengan Islam dan juga dengan sains. Pertama, saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Fathojannah, yang mana beliau adalah orang yang masih melestarikan keris hingga sekarang. Kemudian yang kedua dengan Bapak Ustadz Muhammad Yusuf Arif LC. Beliau merupakan seorang pengajar juga sekaligus penceramah. Dengan beliau dapat diketahui bagaimana pandangan Islam terhadap keris yang turun-temurun tersebut. Kemudian saya melakukan wawancara juga dengan Ibu Ratna Kartika Irawati, yang mana beliau sebagai dosen Teknik Kimia. Dengan beliau saya bertanya mengenai bagaimana hubungan sains dengan keris tersebut. Baik, selamat menyaksikan video ini. Baik, saya di sini sedang berada di rumah Ibu Fathojannah, yang mana beliau adalah seorang yang masih melestarikan keris secara turun-temurun. Baik, Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk bisa melakukan wawancara dengan Ibu berkaitan dengan keris yang masih Ibu lestarikan di keluarga Ibu. Iya. Ya, izinkan saya bertanya beberapa pertanyaan Ibu. Iya, boleh. Yang pertama, bagaimana nih Bu sejarah keris yang ada di keluarga Ibu ini? Keris itu turun-temurun dari datu-datu kami. Keris itu ada sebagai simbolis Lebih ya Bu ya? hal-hal yang keris itu apa ya, keris Mistis atau apa yang menurutnya suatu budaya? bahwa cerita itu benar adanya sentuhan antara anakku itu yang benar, kerisnya rasa nyaman. Iya. Langsung kata ibu saya, ini aja simpan aja, katanya dengan ringan hati. Orang tua saya menyuruh bahwa kamu aja yang megang, melihara. Kemudian berketerusan ya. Berketerusan walaupun adik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Norah. Keris merupakan benda yang eksotis dan original. Keris adalah suatu karya seni yang juga merupakan benda budaya asli Indonesia. Sekaligus juga ada di Kalimantan Selatan, khususnya di Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Baik, saya akan gali informasi mengenai bagaimana Islam memandang keris. Bapak, menurut Bapak sendiri, keris itu apa sih Pak? Apakah alat yang memang sudah tua ya Pak ya, atau mungkin memang sesuatu yang patut dilestarikan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah wassalatu wassalamu. Keris ya Pak ya, dalam bahasa Barat. Akan bertasbihlah kepada Allah dan selama-lamanya apa saja. Nah, itu kalau dari segi sesama, dari segi dan menambah masalah orang yang maingmu atau yang memelihara besi tua, sejenis keris apapun itu yang sifatnya tua, yang istilahnya diputuskan benda tersebut dengan hal mistis. Nah, itu kalau menurut saya itu tidak apa-apa selama dia tidak apa-apa selama kita sebagai orang yang memegang atau yang memelihara benda pusaka tersebut dalam tanda kutip tidak melebihkan dia atau menghormati lagi kayak orang yang ada keturunan beliau. Atas waktunya wawancara dengan Ibu Fathojannah, di mana beliau adalah orang yang masih melestarikan keris secara turun-temurun. Nah, dari informasi yang saya dapat bahwa keris itu dirawat dengan cara dimandikan dengan air di bawah nipis atau jeruk nipis, dan kemudian juga usianya keris itu sudah sangat lama, sudah hampir 200 tahun atau lebih sedikit. Nah, kira-kira Ibu dari informasi tersebut, bagaimana hubungan
berkaitan dengan hubungan Islam, sains, dan juga budaya Banjar, khususnya waris yang turun-temurun. Semoga bermanfaat, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa namanya salah satu contoh video daripada kakak tingkat kalian. Nah, sekarang kita coba melihat contoh yang lain. Ibu coba carikan dari kakak tingkat yang lain. Ada satu lagi. Coba share. Selamat datang di Kota Amuntai, selamat datang di wisata Candi Agung Amuntai, yang mana di sini adalah salah satu situs bersejarah yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, dan salah satu tempat wisata yang ada di Kabupaten Hulu Soleng Utara, yaitu di Kota Amuntai. Mari kita saksikan. Kita berada di dalam situs Candi Agung, yang sekarang kita bersama dengan narasumber Ibu Albeina, juru pelihara dari Candi Agung. Ya, juru pelihara dari Candi Agung sendiri. Ya. Jadi ini Bu, ini di candi ini sebagai apa ini candinya ini Bu? Candi ini kan kalau peninggalan situs kepurbakalaan. Nah sekarang ini termasuk cagar budaya yang perlu kita pertahankan, yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Karena Candi Agung ini termasuk di kita tuh cagar budaya yang yang dikunjungi masyarakat luas lah. Nah, ini. Terus Bu, biasanya ada orang-orang yang ada yang sekali berombongan gitu banyak gitu, ada yang dari Hambuko atau yang sekali banyak tuh mereka itu ngapain gitu Bu? Kebanyakannya mereka nih kalau candi ini sekarang ini kepercayaan adalah pelepasan hajatan. Pelepasan hajatan. Karena orang mengambil dari karamah-karamah dari Putri Junjung Bui, Pangeran Sornata. Nah, jadi pelepasan hajatan tuh orang kita tuh hanya minta-minta doa aja sini lawan Putri Junjung Bui, lawan Pangeran Sornata. Karena Pangeran Sornata Putri Junjung Bui termasuk orang yang bijaksana, yang beribawa. Nah, jadi mengambil wasilah-wasilah perdetuan karena di sini ada. Nah, itu ditariknya. Oh, terutama yang di terutama di Malige Putri Junjung Bui ini kan ada. Nah, jadi kebanyakan masyarakat luas, terutama kita masyarakat luas Banjarmasin, karena sini pemandian Putri Junjung Bui kepercayaan orang. Nah, kepercayaan orang ada juga mengambil airnya ini, berkat mengambil air Putri Junjung Bui, tempat Putri Junjung Bui bermandi-mandi kan. Bisa juga orang mau mandi itu kaduk apa urusan sembuh itu aku. Said Masrawan LC dengan beliau. Jadi gini Malim, itu kan ya tahu lo candi gitu. Kayaknya gitu kan, itu peninggalan Hindu aja gitu ya, gimana gitu. Nah, terus secara apalagi peninggalannya juga bukan Islam. Ke candi ya itu anak. Padahal saya selalu bilang begini, ya nadarnya aja diperbaiki. Maksudnya ya. Gini Bu, kemarin kan saya wawancara tuh terkait budaya ya, jadi saya mengangkat mengenai candi gitu. Di candi itu kan dibahas mengenai di situ kenapa maka pengobatan atau hajat itu Bu dikabulkan sama Allah gitu ya. Iya. Ya kan seperti itu. Terus apalagi yang biasanya dilakukan orang tuh kan bawa sesajen ya. Ya kan saja. Terima kasih Bu karena anak-anak ibu jangan khawatir gitu ya ketika melihat video kakak-kakak tingkatnya dari sisi sainsnya kok banyak dosen gitu ya. Nah tadi kan di awal sudah ibu sampaikan juga bahwa karena kondisi yang seperti ini yang kemungkinan besar kalian banyak yang tidak stay di Banjarmasin, maka tidak masalah kalau nanti yang dari sisi sainsnya tidak diambil dari dosen. Tetapi kalau misalnya bisa komunikasi dengan dosennya, misalnya nanti wawancara secara virtual, alangkah bagus dilaksanakan seperti itu. Nah, demikian dari Ibu terkait paparan perkuliahan kita. Yang ingin Ibu tegaskan terkait mata kuliah Islam dan Budaya Banjar. Mata kuliah Islam dan Budaya Banjar ini menjadi salah satu mata kuliah
pilihan unggulan seperti itu ya untuk UIN Antasari Banjarmasin. Kalau kita mau menelisik di kampus lain sebenarnya seperti di UIN Sunan Kalijaga, kalau ibu tidak salah ingat ada mata kuliah seperti ini, namun namanya mata kuliah Islam dan Kebudayaan, dan kalau tidak salah lagi di sana menjadi mata kuliah wajib. Nah, mata kuliah ini ada untuk memberikan pengetahuan kepada kita, kemudian memberikan pelajaran kepada kita, juga membuat kita bisa paham mengenai bagaimana hubungan antara kebudayaan suatu daerah, dalam hal ini untuk kita yaitu kebudayaan Banjar, dengan agama Islam dan juga sains gitu ya. Kalau sains sih karena ini diajarkan di Tadris Kimia, makanya ibu mencoba menghubungkannya dengan sains seperti itu. Nah, agar kita gitu ya dan orang-orang di luar sana tidak menggaung-gaungkan istilah yang seolah-olah orang yang berbudaya adalah orang yang tidak mengerti agama, dan begitu pula sebaliknya, orang yang beragama adalah orang yang tidak mengerti budaya. Kampus kita adalah kampus yang menjunjung integrasi, kemudian menghargai filosofinya seperti yang kita tahu, berbasis lokal, dan juga menghargai global atau terhubung secara global. Jadi diharapkan para mahasiswanya, para lulusan dari kampus UIN Antasari menghargai, bahkan mengetahui terhadap kebudayaan-kebudayaan yang ada di sekitarnya. Kalau orang Banjar berarti kebudayaan Banjar gitu kan, dan karena UIN Antasari Banjarmasin berada di Banjarmasin, maka kebudayaan Banjar Kalimantan Selatan, dan juga tetap melek terhadap global. Nah, karena kita kampus Islam, maka kita juga mengetahui dan memahami sudut pandang Islam terhadap kebudayaan-kebudayaan yang ada di tempat kita. Nah, adanya mata kuliah Islam dan Budaya Banjar ini juga tadi selain memberikan pandangan, pemahaman, tentunya juga selaras dengan ajakan Menteri Agama kita, Menteri Agama yang terdahulu, Bapak Lukman Hakim Saifuddin, yang mengajak kepada generasi-generasi, khususnya generasi kekinian ya, generasi muda yang hidup di zaman milenial, agar dapat memiliki pemahaman dan sikap moderasi, khususnya di moderasi beragama, karena sikap moderasi ini dapat menjadi formula yang ampuh dalam merespon dinamika zaman di tengah maraknya intoleransi, ekstremisme dan fanatisme berlebihan gitu ya. Kalau kita lihat cenderung di masa sekarang ada orang-orang yang saling menyalahkan gitu kan, ketika melihat, oh kenapa dia sih melakukan hal yang kayak gitu tuh nggak boleh loh, kenapa sih dia kayak gini tuh nggak boleh loh. Kita jangan sampai menjadi orang yang seperti itu, yang ekstrim dan juga fanatik terhadap sesuatu secara berlebihan. Tapi kita berada di tengah-tengah. Kita memiliki ilmu, kita memiliki pengetahuan terhadap hal-hal yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mudah menjadi orang yang mudah menyalahkan apa yang dilakukan orang lain seperti itu. Karena intoleransi tersebut, intoleransi yang ada ekstremisme dan juga fanatisme berlebihan, itu bisa mencabik kerukunan umat beragama, tidak hanya di daerah kita, namun juga di negara kita tercinta seperti itu. Jadi harapannya mahasiswa-mahasiswi UIN Antasari yang telah mengambil mata kuliah Islam dan Budaya Banjar dapat menjadi orang yang bijak melihat kebudayaan, paham dari sisi budayanya, dan juga paham dari sisi agamanya. Nah, khusus anak-anak ini juga paham dari sisi sainsnya. Jadi kita ketika melihat sesuatu tidak mudah menyalahkan seperti itu. Misal seperti kita melihat orang yang melakukan bidara di Banjarmasin ada tuh, di Banjar ada tuh istilah bidara yang mengobati suatu penyakit dengan cara menggunakan kunyit, kemudian kunyitnya dicampur dengan kapur, kemudian yang melakukan praktiknya memberikan bacaan-bacaan, entah itu bacaan apa,
dan kemudian diberikanlah kepada yang sakit. Nah, dalam waktu tidak begitu lama ternyata penyakitnya hilang gitu kan, misalnya demamnya tiba-tiba hilang. Nah, di sana kita harus bisa bijak melihatnya, jangan menyalahkan, loh ini nggak boleh loh, di agama syirik loh. Tidak, tidak, tidak seperti itu. Kita cari tahu nih dari sudut agama sebenarnya hal yang seperti itu tuh seperti apa gitu kan. Apakah betul-betul syirik atau diperbolehkan? Nah, sepengetahuan ibu hal-hal yang seperti itu tuh terkait babi dara misalnya diperbolehkan asal jangan sampai keyakinan kita melenceng. Jangan percaya kepada bahwa yang menyembuhkan adalah caranya tersebut, tetapi yang menyembuhkan tetap adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Ya, kenapa juga ibu di mata kuliah Islam dan Budaya Banjar dikaitkan dengan sains? Karena ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa segala sesuatu tersebut dilakukan ternyata juga ada sisi ilmiahnya. Contohlah seperti orang yang sakit, kemudian di Kabupaten Banjar itu ada istilah air yang dibacakan, doa-doa kemudian diberikan kepada orang yang sakit, dan alhamdulillah bisa mengurangi penyakitnya. Nah, karena dari sisi air sendiri memang membawa manfaat untuk tubuh gitu kan, menghilangkan dehidrasi dan juga bisa menurunkan panas dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi seperti yang ibu sampaikan, mata kuliah ini ada untuk memfasilitasi para mahasiswa-mahasiswi UIN Antasari untuk melihat kebudayaan dari sudut pandang agama, dan juga kalau khusus kita di sains, dan juga untuk khusus kita desain selain agama juga dari sudut pandang sains, agar kita, ibu dan kalian, dan juga orang-orang lain di luar sana dapat menjadi generasi yang cerdas, yang tidak berpikir parsial, serta dapat beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan, serta tidak bukan mempertentangkan ya, serta tidak bahasa lainnya itu, serta tidak mempermasalahkan secara berlebihan terkait kearifan lokal kita dengan agama, termasuk di dalamnya kebudayaan yang berlaku di masyarakat. Maksud ibu tidak mempermasalahkan secara berlebihan itu adalah kita tidak melakukan protes berlebihan terhadap orang-orang yang mengerjakannya, tetapi kita bisa secara bijak menyikapinya. Ketika memang kita tahu ternyata suatu kebudayaan tersebut salah atau menyimpang, maka kita bisa pertama kali membentengi diri kita dan keluarga kita terlebih dahulu, baru kemudian menginformasikan kepada orang-orang yang melaksanakannya, seperti itu. Demikian terkait penjelasan mata kuliah Islam dan Budaya Banjar. Jangan lupa diisi presensinya. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait penjelasan ibu terkait kontrak perkuliahan, RPS, penugasan, dan juga tadi paparan sedikit tentang Islam dan Budaya Banjar, silahkan dikirimkan di WA group. Boleh jadi nanti ketua kelasnya atau penanggung jawabnya untuk melis pertanyaan-pertanyaan. Jadi nanti akan kita coba bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jadi setelah ini silahkan anak-anak ibu rembukan siapa yang akan menjadi perwakilan kelas untuk menjadi ketua kelas untuk mata kuliah Islam dan Budaya Banjar. Kemudian nanti ibu juga akan mengirimkan informasi mengenai kode Google Classroom kita. Jadi nanti silahkan bergabung di Classroom untuk mata kuliah Islam dan Budaya Banjar. Kemudian jangan lupa kerjakan mind map untuk kajian Islam dan kebudayaan. Setelah ini nanti akan ibu kirimkan materinya atau buku terkait Islam dan kebudayaan. Kemudian setelah itu juga berlanjut untuk mengerjakan mind map terkait kerajaan Banjar. Seperti itu. Demikian dari ibu. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.